Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 11 MIPA 2 yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari saya Raditya Bayu Setiawan, saya Safatun Nadia, saya Ella Junita, saya Ifaya Miftahul Jannah, saya Muhammad Rian, serta ini rekan saya Raditya Bayu yang akan menjelaskan tentang pembukaan dan awalan ya. Kami akan menjelaskan hasil dari tugas meresensi film yang berjudul 172 Days sesuai dengan langkah-langkah dalam resensi film yang sudah dijelaskan oleh guru bahasa Indonesia kemarin. Maka setelah kami menonton secara lengkap, hasil analisis yang kami dapatkan yaitu sinopsis alur film 172 Days merupakan kisah nyata dari kehidupan Nazira Safa selama 172 hari bersama mendiang suaminya Amir Azikra, seorang dai sekaligus putra dari almarhum Ustadz Arifin Ilham. Cerita bermula yang saat Zira merasa hampa dalam hidupnya. Ia sering bergaul dengan teman-temannya yang suka berpesta, minum minuman keras, dan mengonsumsi narkoba. Hidup yang dipenuhi dengan dunia hiburan membuat ia merasa di titik jenuh pada kehidupannya. Zira hilang arah hingga tidak tahu tujuan kehidupan. Dalam kondisi labil, Zira mencoba mengakhiri hidupnya. Namun, usaha itu gagal dan syukurnya dia masih bisa diselamatkan. Kakak Zira, dikit-dikit healing, seolah-olah cuman mereka doang yang punya masalah. Zira menyesali perbuatannya, apalagi ketika dia teringat dengan mendiang ayahnya yang semasa hidupnya begitu menyayangi Zira. Akhirnya, Zira memutuskan untuk berhijrah dan ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Kakak Zira, emang beneran? Sudah yakin? Proses hijrahnya tersebut Zira banyak mempelajari ilmu tentang agama, serta kerap kali hadir dalam sebuah majelis pengajian. Amir Azikra menjawab, "Kematian bukan akhir dari segalanya, tapi mulainya hidup yang sesungguhnya." Pada suatu hari di tempat pengajiannya tersebut, Zira menjumpai seorang ustadz yang bernama Amir Azikra. Amir menjawab, "Perkenalkan, nama saya." Zira menjawab, "Amir Azikra." "Sangat tahu, kalau saya?" Amir menjawab, "Nazira Syafa." Amir adalah putra dari mendiang Ustadz Arifin Ilham, seorang ulama yang sangat terkenal di Indonesia. Amir adalah seorang pemuda yang taat beragama dan memiliki akhlak yang mulia. Setelah berkenalan, Amir mengajukan ta'aruf kepada Zira. Awalnya Zira ragu dengan tawaran tersebut karena dia belum mengenal Zira. Zira menjawab, "Amir mau nikah sama Zira," padahal Amir belum benar-benar kenal dengan Zira. Namun, Amir meyakinkan bahwa mereka bisa saling mengenal lebih dalam setelah pernikahan dan pacaran setelah halal. Amir, "Tapi kita bisa saling mengenal lebih dalam setelah ijab kabul." Zira akhirnya menyetujui ajakan ta'aruf tersebut hingga kepada tahap pernikahan. Amir, "Saya terima nikah dan kawinnya Nazira Safa Aska, dan mereka pun menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis layaknya pasangan muda." Amir sabar dan begitu sangat mencintai suaminya. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Amir yang menderita penyakit infeksi paru-paru dan liver harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Zira pun setia mendampingi Amir selama masa-masa sulitnya. Dan akhirnya pun Amir menghembuskan nafas terakhirnya di usia pernikahan mereka yang baru 172 hari.
Kepergian Amir untuk selama-lamanya meninggalkan duka yang mendalami bagi Zira. Meskipun begitu, Zira tetap tabah dan ikhlas menerima kepergian Amir untuk selama-lamanya. Dia meyakini bahwa Amir telah pergi ke tempat yang lebih baik. Zira, aku ikhlas, namun aku rindu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dari kelompok kami tentang cerita dari film tersebut, film yang berjudul 172 Days. Dari penilaian kami, skenario film tersebut memiliki bahasa yang mudah difahami dan memiliki alur cerita maju yang memungkinkan kita untuk memudahkan pencernaan kita dalam film tersebut. Lalu bahasa yang dipakai dalam film tersebut menggunakan bahasa yang halus dan mudah dicerna oleh penonton, sehingga penonton tidak ada yang bingung ini mengatakan apa, ini mengatakan apa. Mereka langsung akan paham akan hal-hal yang disampaikan oleh karakter-karakter yang diperankan. Lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dan acting pemain tersebut, acting dalam film tersebut, para pemain sangat menjiwai beberapa karakter yang diperankan, sehingga kami pun bisa memahami apa yang disampaikan dan apa yang dikata-katakan. Kita juga itu namanya sedikit terharu karena film tersebut memiliki sebuah cerita yang sangat naas. Seorang Amar yang menikahi Zira, tapi dia tervonis penyakit kritis, infeksi paru-paru dan liver. Lalu tata suara dan gambar memiliki visual yang sangat bagus dan mengenakan untuk dipandang oleh mata. Lalu suara yang sangat enak untuk didengar, tidak ada gemuruh riuh ataupun ricuh-ricuh dalam film tersebut, dan mudah difahami intinya. Pelajaran yang bisa diambil, semua yang diciptakan oleh Allah akan kembali kepadanya. Jadi kita harus bisa benar-benar mengikhlaskan. Dan ya seperti itu, janganlah menyanyiakan kesempatan dengan orang yang ada di dalam hidup kita. Jangan sampai kalian menyanyiakan dan jangan sampai membenci mereka, karena kesempatan dengan mereka hanyalah sedikit waktu, tidak akan lama. Dan pokoknya intinya jangan menyanyiakan kesempatan dengan orang yang dicintai. Jika seseorang yang dicintai itu telah pergi atau meninggalkan kita, maka secercah warna di hidup kita itu akan sedikit memudar, dan kita akan menjalani hidup dengan rasa yang kurang enak atau biasa-biasa saja, hanya penuh canda tawa yang di dalamnya itu bukanlah ria-ria gembira, hanyalah sebuah candaan tawa yang diucapkan oleh mulut kita, bukan hati kita. Sekian, terima kasih dari saya. Sekian dari kelompok 3 11 MIPA 2. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.